Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian masih tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Pada awalnya, Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai nabi yang kaya raya. Ia memiliki binatang ternak yang bermacam-macam seperti onta, sapi, kuda, kambing, dan sebagainya. Meskipun Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya, ia tidak pernah sombong dan lupa kepada orang-orang miskin. Beliau adalah orang yang dermawan, selalu mengeluarkan harta bendanya untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nabi Ayub alaihissalam juga sangat tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda yang melimpah serta keturunan yang banyak tidak menjadikan Nabi Ayub alaihissalam melalaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu membuat iblis tidak suka terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Dengan berbagai cara, iblis berusaha menggoda Nabi Ayub alaihissalam supaya imannya menjadi lemah. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian yang berat. Pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepadanya Nabi Ayub alaihissalam dengan cara mengambil semua harta benda yang dimilikinya. Semua harta benda yang dimiliki Nabi Ayub alaihissalam telah habis terbakar. Binatang ternaknya mati, dan semua anaknya meninggal dunia. Sehingga menyebabkan Nabi Ayub alaihissalam menjadi orang yang miskin. Meskipun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ia tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak menggoyahkan keimanannya sedikit pun. Melihat kesabaran Nabi Ayub alaihissalam tersebut membuat iblis menjadi semakin gerah. Iblis kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Nabi Ayub alaihissalam diberikan ujian yang lebih berat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam berupa penyakit kulit yang membuat tubuhnya menjadi lemah dan tidak berdaya. Setiap orang yang melihat penyakit kulitnya Nabi Ayub yang diderita Nabi Ayub pasti akan merasa jijik. Hal itu menyebabkan seluruh orang kampung mengusirnya karena mereka khawatir akan tertular penyakit kulit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Namun, meskipun dalam keadaan sakit yang sangat parah sekalipun, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan tetap tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, iblis merasa putus asa karena Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah goyah keimanannya. Meskipun ia diberikan berbagai ujian yang berat, iblisnya kemudian mendatangi istri Nabi Ayub alaihissalam yang bernama Rahmah dan membujuknya supaya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Istri Nabi Ayub tersebut kurang sabar. Ia terbujuk karena bujukan iblis dan mau meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam sendirian. Meskipun Nabi Ayub alaihissalam telah menasihati istrinya agar tetap sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun istri tetap meninggalkannya. Melihat sikap istri yang kurang sabar tersebut, Nabi Ayub alaihissalam berkata, jika aku telah mau sembuh, aku akan pukul kau 100 kali. Dalam kesendiriannya itu, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kesembuhan. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam dan memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam supaya menghendakkan kakinya ke tanah. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Ad ayat 42. Setelah Nabi Ayub alaihissalam menghendakkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air yang jernih dan dapat dipakai untuk minum nanti. Setelah itu, Nabi Ayub alaihissalam menjadi sembuh dan semua penyakitnya hilang. Nabi Ayub tampak seorang yang muda lagi. Melihat Nabi Ayub telah sembuh dan sakitnya membuat Rahmah yang telah lama meninggalkannya ingin kembali kepada Nabi Ayub. Jadi yang telah lama
yang telah diucapkan Nabi Ayub untuk memukul istrinya tetap dilaksanakan. Namun caranya dengan mengikat 100 lidi dan dipukulkan sekali saja kepada istrinya. Hal ini dilakukan Nabi Ayub alaihissalam untuk menggugurkan nadarnya yang pernah dia ucapkan. Mereka berdua kemudian hidup bahagia dan dikaruniai banyak keturunan, serta harta benda yang banyak seperti semula pernikahan. Demikianlah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang telah berhasil melalui setiap ujian yang berat dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan tetap tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Imran bin Yasar, ibunya bernama Yukobat binti Dahat. Ia adalah keturunan dari Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir pada saat Raja Fir'aun sedang berkuasa. Raja Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam dan sombong. Bahkan Raja Fir'aun berani mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan bahwa dia adalah Tuhan dan semua rakyatnya diperintahkan untuk menyembahnya. Pada suatu hari, Raja Fir'aun bermimpi bahwa ia melihat negeri Mesir menjadi berantakan karena hangus terbakar. Semua penduduk Mesir mati kecuali keturunan Bani Israel. Setelah terbangun, kemudian Raja Fir'aun segera memanggil peramal mimpi untuk menafsirkan tentang mimpinya tersebut. Para peramal itu mimpi memberitahukan kepada Raja Fir'aun bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan merebut kekuasaannya Raja Fir'aun. Mendengar hal itu membuat Raja Fir'aun merasa takut kekuasaannya akan hilang. Raja Fir'aun segera memerintahkan pasukannya supaya membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Pada saat itu, ibu Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yukobat merasa khawatir jika bayinya juga akan dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengilhamkan kepada Yukobat supaya bayinya itu ditaruh dalam peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah yang sedang mandi di sungai Nil. Asyah sangat senang sekali melihat bayi laki-laki yang ada dalam peti tersebut. Kemudian ia membawanya pulang ke istana. Saat Raja Fir'aun melihat bahwa bayi yang dibawa Asyah itu laki-laki, ia segera akan membunuhnya, tetapi Asyah melarangnya. Atas bujukan Asyah, akhirnya Raja Fir'aun tidak membunuhnya. Setelah Musa tumbuh menjadi dewasa dan dari lingkungan istana, ia dikenal sebagai pemuda cerdas, jujur, pemberani, dan bertanggung jawab. Pada suatu hari, ketika Musa sedang berjalan-jalan, ia melihat dua orang pemuda yang berkelahi, seorang dari Bani Israel, yang satunya dari Bani Khipti golongan Fir'aun. Saat Musa berusaha mendamaikan kedua orang yang sedang berkelahi tersebut, orang dari golongan Khipti itu menolak untuk berdamai. Dia merasa sombong karena berasal dari golongan Raja Fir'aun. Pada masa itu, Bani Israel adalah bangsa yang ditindas oleh Raja Fir'aun. Karena Nabi Musa alaihissalam merupakan keturunan dari Bani Israel, maka Nabi Musa alaihissalam membela kaumnya dan memukul orang Khipti tersebut. Setelah dipukul, maka orang Khipti itu meninggal. Nabi Musa alaihissalam menyesali atas perbuatannya dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berita terbunuhnya orang Khipti oleh Nabi Musa alaihissalam terdengar Raja Fir'aun, maka Raja Fir'aun memerintahkan tatarannya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Namun atas saran dari seseorang, Nabi Musa alaihissalam telah melahirkan dari Mesir sampai ke negeri Madian. Pada saat Nabi Musa alaihissalam berada di suatu sumber air negeri Madian, ia melihat para penggembala domba yang saling berdesakan mengambil air untuk memberikan minum domba-dombanya. Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang gadis tampak kesulitan dalam mengambil air. Maka segera Nabi Musa alaihissalam datang untuk menolongnya. Kedua gadis itu ternyata putri Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian dinikahkan dengan salah seorang putri Nabi Syu'aib yang bernama Syafira. Sebagai mas kawinnya, Nabi Musa alaihissalam disuruh menggembalakan kambing dari Nabi Syu'aib alaihissalam selama 8 tahun.
Setelah 8 tahun di negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam kembali ke negeri Mesir bersama istrinya. Di saat perjalanan ke Mesir, ketika berada di bukit Tursina, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Musa sebagai seorang rasul melalui dialog langsung. Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab Taurat sebagai pedoman hidup dan diberi tongkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di Mesir, Nabi Musa alaihissalam menuju ke rumah saudaranya yang bernama Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengajak Nabi Harun alaihissalam untuk menemui Raja Fir'aun. Mereka berdua kemudian datang ke istana Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam mengajak Raja Fir'aun supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ajakannya itu ditolak oleh Raja Fir'aun. Bahkan ia menantang Nabi Musa untuk adu kemampuan. Raja Fir'aun kemudian memanggil tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Para tukang sihir itu kemudian menyihir tali menjadi ular yang banyak. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Musa juga melemparkan tongkatnya. Tongkatnya itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil milik penyihir. Para penyihir tersebut mengaku kalah dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu membuat Raja Fir'aun sangat marah dan memerintahkan tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Raja Fir'aun dan tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam hingga sampai di tepi Laut Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Ketika itu pula air laut itu kemudian terbelah menjadi dua, sehingga menjadi jalan yang dapat dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Di belakang Raja Fir'aun dan tentaranya tetap mengejarnya. Setelah Nabi Musa alaihissalam pengikutnya telah sampai di seberang laut, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya ke air laut. Air laut itu kemudian kembali bersatu. Raja Fir'aun dan tentaranya yang masih berada di tengah laut akhirnya tenggelam di Laut Merah. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam binti Imran. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan perantara ibu saja, tapi tidak seperti manusia pada umumnya yang memiliki ibu dan ayah. Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah Bethlehem, Palestina. Maryam dikehendaki Allah mengandung dan melahirkan anak tanpa suami. Hal tersebut membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, cukup mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Bagi orang yang beriman pasti akan mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam dan tidak mempunyai ayah. Maryam adalah seorang wanita solehah. Sejak kecil Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam yang tinggal di lingkungan Baitul Maqdis. Maryam dikenal sebagai gadis yang tekun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari malaikat Jibril memberitahu kepada Maryam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Semula Maryam merasa sedih dan cemas karena khawatir jika nanti masyarakat akan menghinanya. Namun malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam supaya tidak perlu sedih dan cemas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolongnya. Setelah Maryam hamil, maka penduduk kampung mencemooh dan menuduh Maryam telah berbuat serong dengan seorang laki-laki. Saat telah mendekati masa kelahiran, Maryam segera meninggalkan kampungnya karena tidak tahan lagi dengan cemoohan mereka. Di suatu tempat, di bawah pohon kurma, Maryam akhirnya melahirkan seorang laki-laki. Penduduk kampung akhirnya mengetahui juga keberadaan Maryam dan bayinya. Oleh penduduk kampung, Maryam dicemooh dan difitnah. Malaikat Jibril menyuruh kepada Maryam supaya tidak berbicara sedikit pun dengan orang kampung. Jika orang kampung ingin bertanya sesuatu, maka disuruh menanyakan saja kepada bayinya. Maryam mengikuti anjuran dari malaikat Jibril. Di saat banyak orang bertanya, maka Maryam diam saja dan menyuruh menanyakan langsung kepada bayinya. Atas kekuasaan Allah, Nabi Isa alaihissalam saat itu masih bayi ternyata dapat berbicara dan memberikan jawaban setiap pertanyaan dari penduduk kampung. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa ibunya tidak berbuat kesalahan dan semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 30. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Setelah Nabi Isa alaihissalam berusia 30 tahun, ia diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul dan diberikan kitab Injil kepadanya. Nabi Isa alaihissalam diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengajak kaum Bani Israel kembali ke jalan yang benar, yaitu mau mengikuti ajakan Nabi Isa alaihissalam. Namun hal itu tidak menjadikan Nabi Isa alaihissalam putus asa karena beliau tetap sabar dan tabah dalam berdakwah karena hanya sedikit mereka yang mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Seperti para rasul yang lain, Nabi Isa juga diberikan mukjizat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya 1. Sewaktu masih bayi dapat berbicara dan menjawab semua pertanyaan yang mencemooh Maryam. 2. Dapat membuat burung dari tanah dan dapat terbang seperti burung pada umumnya. 3. Dapat menyembuhkan penyakit buta, tuli, dan lepra. Dapat menurunkan makanan dan minuman dari langit. Dapat menghidupkan orang yang mati atas izin Allah. Diberi kitab suci Injil sebagai pedoman hidup serta disampaikan kepada umatnya. Sebagai nabi dan rasul dalam berdakwah pasti mendapatkan rintangan dan hambatan dari kaumnya. Demikian pula yang dialami Nabi Isa alaihissalam, hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajaran yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pengikut Nabi Isa alaihissalam dinamakan kaum Hawariyin. Mereka dikenal setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka jumlahnya 12 orang. Di antara pengikut Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu yang murtad dan berkhianat. Ia memimpin orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ia bernama Yahuza atau Yudas Iskariot. Pada saat Yahuza dan orang-orang Yahudi ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam untuk dibunuh, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Isa dengan cara mengangkatnya ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerupakan Yudas Iskariot dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi menurut Islam bahwa orang yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, bukan Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa alaihissalam telah diselamatkan oleh Allah dengan cara diangkat ke langit. Demikian anak-anak pelajaran kali ini, semoga kalian dapat memahami kisah para rasul. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.